Elon Musk dan Bitcoin adalah hubungan yang beracun. Oke guys, baik lagi di konten benci berita cryptocurrency bareng saya Renggasang. Nah, di video kali ini saya bakal coba buat berita-berita cryptocurrency yang terupdate ya. Nah, kita bakal coba buat masuk ke hubungan antara Elon Musk dan Bitcoin, katanya yang beracun nih guys. Jadi yang beracun ya. Kita bakal coba buat langsung aja ya. Nah, di sini ketika Bitcoin berhasil, ia akan memiliki hubungan dengan Elon Musk ya. Dan ada banyak alasan untuk percaya bahwa hubungan itu akan beracun. Nah, beracun di sini seperti apa ya? Coba lihat lagi. Nah, di sini pada tanggal 8 Juli, Max Keiser dan Stacey Harbert menjadi pembawa acara yang terinspirasi oleh Elon Musk di Austin, Texas. Dinamakan dengan tepat yaitu Fuck Elon. Acara tersebut yang melibatkan sejumlah besar maksimalis Bitcoin, sejumlah besar petinggi-petinggi besar Bitcoin ya, tentu saja merupakan urusan yang gaduh. Keiser dikenal karena banyak hal, tetapi pengendalian diri belum tentu salah satunya. Meskipun kita dapat memperdebatkan manfaat dari pesta berjudul provokatif tersebut, perpecahan Musk tentu tidak untuk diperdebatkan. Awal tahun ini komunitas Bitcoin termasuk kaum maksimalis guys adalah pendukung vokal Musk. Jadi tahun ini kaum maksimalis di Bitcoin itu adalah pendukung Musk. Nah, dia melihat dan menilai dalam Bitcoin juga menilai tentang Musk. Salah satu orang yang paling berpengaruh di planet ini ya guys. Dalam banyak hal itu adalah kecocokan dibuat di surga. Namun pada awal bulan Mei, ketika pria berusia 49 tahun ini mengumumkan bahwa Tesla tidak lagi menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran, popularitas Musk di antara para petinggi Bitcoin itu cepat memudar ya guys. Sekarang banyak yang memandangnya dan mencurigai bahwa Musk menjadi seorang yang dijijikan. Wow, dijijikan guys. Oleh karena itu, pesta yang diberi judul dengan penuh warna atau FUCK Elon. Di sini juga orang-orang bertanya, apa sih gunanya acara Fuck Elon? Lagi pula, kami beritahu bahwa Musk tidak lagi mempengaruhi pasar cryptocurrency seperti yang pernah dilakukan pada bulan Mei. Guru yang dulunya sangat kuat sekarang menjadi shield yang tidak berdaya. Meskipun penulis membuat poin yang valid, penting untuk mengingat siapa Musk itu. Dan yang lebih penting, apa yang mampu dia lakukan. Bitcoin sangat banyak bidikannya. Oke, lanjut ya guys. Nah, 3 minggu lalu, Tesla juga mengumumkan bahwa perusahaan berencana untuk menerima kembali setelah tujuan energi bersih terpenuhi. Dengan kata lain, Bitcoin dan Musk memiliki urusan yang belum selesai. Mempertimbangkan bahwa masa depan Bitcoin tampaknya terikat erat dengan energi bersih. Masa depan Bitcoin saat ini pengaruhnya terhadap Bitcoin tampaknya minimal, tetapi ada banyak alasan untuk berpikir bahwa itu akan berubah. Bentuk bersifat sementara kelas itu bersifat permanen, dan Musk adalah manipulator kelas 1 guys. Dogecoin adalah koin yang menyenangkan, tetapi tampaknya tidak memiliki masa depan yang cerah. Bitcoin di sisi lain tampaknya memiliki masa depan yang sangat cerah, sangat menyenangkan bermain-main dengan Doge. Tetapi jika Anda serius tentang cryptocurrency, Anda menikahlah dengan Bitcoin atau menikmatilah dengan Bitcoin ya. Apakah Elon Musk beracun? Menurut definisinya, hubungan beracun terdiri dari kepribadian Jekyll dan Hyde, di mana setidaknya salah satu pasangan beralih antara panas dan dingin. Sekarang masuknya Elon Musk, suatu hari dia akan sujud memberi penghormatan kepada Partai Komunis Cina. Wow. Hari berikutnya dia menyebut bahwa pahlawan sebagai pedofil di Twitter. Wow, pedofil guys. Musk adalah kekuatan yang tidak menentu.
dia adalah satu-satunya orang yang dapat menandingi popularitas bawaan Bitcoin. Dalam hubungan beracun, kelelahan adalah norma. Mas adalah pengaruh yang melelahkan, dan ada alasan untuk percaya bahwa ia akan terus melelahkan umat manusia, terutama mereka yang berada dalam komunitas Bitcoin. Hubungan beracun juga identik dengan penipuan seseorang. Seorang individu yang sangat cerdas, Mas juga cenderung melebih-lebihkan dan janji-janji palsu, guys. Nah, janji-janji palsu ini yang membuat kalian terjebak ya. Sejak tahun 2016, pelanggan Tesla telah ditagih untuk fitur self-driving yang dipublikasikan yang sebenarnya tidak ada. Nah, ini harus jadi tanda tanya nih, guys. Sebagai Andre J. Houskin di The Verge menulis, penuh diri mengemudi perangkat lunak yang Mas mempromosikan tidak memungkinkan kendaraan Tesla untuk mendorong dirinya sendiri tanpa memasukkan supir. Dengan kata lain, mobil self-driving tidak mampu mengemudi sendiri. Ini bukan tampilan yang bagus untuk Tesla, juga bukan tampilan yang bagus untuk Mas. Apakah penipuannya didasari atau tidak, pelanggan Tesla telah dibawa untuk perjalanan yang mahal. Dengan General Motor dan Ford yang sibuk belajar dari kesalahan Mas dan membuat kendaraan listrik yang unggul, akankah perilaku Mas menjadi lebih tidak menentu? Jangan bertaruh melawannya. Bitcoiners ini harus berhati-hati. Mas bukanlah seorang penemu, dia adalah pengusaha lincah, bersedia mengatakan atau melakukan apa saja untuk membangkitkan minat. Meskipun dia jelas seorang pria yang brilian, dia tidak memiliki pengendalian diri. Kata-kata Mas bukanlah iklannya. Kata-kata Mas bukanlah ikatannya. Faktanya, di dunia Mas, konsep kebenaran tampaknya sangat mudah dibentuk. Dalam artikel baru-baru ini, Peter Chawage membahas macam dunia pasca Elon. Dengan Bitcoin membebaskan dirinya dari campur tangan pengusaha. Chawage mencatat, tidak ada satu orang pun tidak peduli seberapa berpengaruh di lingkungan mereka sendiri yang lebih penting daripada jaringan. Dalam bagian yang sama, jadi Stacy Herbert yang disebutkan mengatakan Elon Musk dan miliarder fiat lainnya perlu belajar bahwa Anda tidak memperbaiki Bitcoin, Bitcoin yang memperbaiki Anda. Nah, jadi buat teman-teman yang masih terpengaruh oleh Twitternya Elon Musk, ini perlu tanda kutip lagi nih. Nah, di sini ya. Jadi apakah Bitcoin benar-benar memperbaiki Elon? Nah, bisakah Elon benar-benar diperbaiki? Bitcoin mungkin telah memenangkan pertempuran ini, tetapi perang menurut saya masih jauh dari selesai. Tentu saja itu tidak perlu perang. Di masa depan, Bitcoin dan Mas mungkin akan menikmati hubungan yang humoris dan harmonis ya. Namun hubungan itu mungkin akan menjadi lebih beracun. Menjerit Fuck Elon mungkin terdengar seperti kataris ya, tetapi tidak efektif. Ingat dengan siapa Anda berhadapan. Seorang miliarder yang sangat berpengaruh dengan kepribadian. Nah, jadi artikel ini dikutip oleh Cointelegraph. Jadi gimana menurut teman-teman nih, pengguna aktif Twitter? Apakah teman-teman masih terpengaruh oleh Twitternya Elon Musk untuk terjun ke cryptocurrency? Jadi segitu aja dulu di segmen benci berita cryptocurrency kali ini. Nah, semoga teman-teman menikmati. Ada sedikit yang bisa teman-teman resapi. Jadi silakan teman-teman komentar saja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.